Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat pagi para pemirsa channel Kui Lebah. Kembali lagi pada pagi hari ini bersama saya Ratna Irawati dan di samping saya Bapak Muhammad Muslim. Pada pagi hari ini kami akan mencoba membawakan materi dengan judul apa Pak Muslim? Sudut pandang dan biomatematika. Sudut pandang dan biomatematika. Apa itu? Pasti penasaran. Yuk kita ikuti. Selamat pagi Pak Muslim. Pagi Bu Ana. Ya. Kelihatannya kok segar sekali pada pagi hari ini. Pasti Ya. sudah sarapan ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Ini apa toh Pak? Ya. Kok ada kotak? Saya jadi ingat mainan cucu saya Pak. Ya. Ada kotak, gambar burung, gambar macam-macam. Ya. Monggo Pak dijelaskan. Baik pemirsa, kita bermain lagi dan bersendau gurau. Salah satu ajaran, salah satu filosofi. Hidup itu adalah bermain dan bersendau gurau. Artinya apa? Kita itu boleh main-main dalam yang sungguh-sungguh, yang serius, atau termasuk lawaan, gitu. guyon gitu kan. Tetapi bagaimana sebuah permainan ini bisa menghasilkan manfaat. Boleh bersendau gurau, tapi bisa menghasilkan manfaat. Jangan bagaimana bermain dan bersendau gurau itu justru hanya menghabiskan waktu, menghabiskan uang, tenaga, dan lain-lain. Itu dulu ketika saya belum dewasa gitu ya, dipikir mencari ilmu itu yang serius gitu. Bahkan kalau marah, zaman saya dulu itu dipukul sama gurunya Bu anak saya. Kali mau jenengan masih kumanan. Iya Pak, penggaris kayu yang besar itu. Iya, sampai patah kadang keluar darah. Bekasannya itu biasa. Nah, dengan cara itu pun sebetulnya ilmunya bisa masuk. Tetapi dengan rileks, dengan tenang, dengan sendau gurau itu juga bisa. Nah, kita memadukan itu antara serius, bisa menghasilkan ilmu, bagaimana dengan sendau gurau, dengan bermain, menghasilkan ilmu. Salah satunya kita bermain kotak. Kembali era bermain yang katanya Bu Ana kayak main dadu gitu. Main dadu. Dulu ada begini, dadunya dikopiok, terus di kotak bawah ya itu ada gambar-gambar. Kalau main dadu kita tebak ditaruh gambar mana. Nah, nanti dadunya dikopiok, gambarnya cocok, dapat kelihatan 4 kalinya. Tapi ini kita tidak bermain judi, tidak bermain, walaupun itu enggak judi, itu bisa bermain juga ya kan. Tetapi bagaimana permainan ini itu bisa memperluas cakrawala kita dalam memandang sesuatu. Karena yang saya alami, sistem pendidikan yang dulu saya dapat, ketika saya diasih pelajaran tertentu, seakan-akan itu yang terbenar. Padahal di luar itu ada kebenaran yang lebih benar, ada kebenaran yang sama, ada kebenaran yang lebih rendah derajatnya. Ini salah satu tujuan daripada pelajaran sudut pandang kali ini, menghantar kita memiliki sudut pandang yang lebih luas daripada sebelumnya. Sehingga apa? Ketika kita mempunyai sudut pandang yang lebih luas, kita itu bisa menerima perbedaan. Perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan keilmuan, perbedaan status, dan lain-lain. Memang banyak kok kejadian itu. Sebetulnya tujuannya sama. Hanya karena sudut pandangnya antara satu sama lain itu beda. Akhirnya tuh untuk menuju ke sana tuh gesekan terus bentrok terus gitu. Padahal kalau
dipikir-pikir sama tujuannya tuh sama. Ini termasuk di dalam karena kita sering bergelut dalam permasalahan spiritual ya. Hal-hal semacam ini bisa dikembangkan dalam spiritual juga maupun di bidang keilmiahan. Ya, ilmu sains gitu, ilmu pengetahuan. Ini juga bisa. Contoh ya. Ini sudah saya lakukan penelitian, saya uji coba ke beberapa peserta. Jadi saya dulu sering ngajar tentang membangun karakter building pembelajaran. Bagaimana sebelum diisi materi lain, materi ini diberikan, akan peserta itu mempunyai wadah yang siap diisi. Oke. Nah, ini diantaranya saya praktekkan kepada peserta-peserta. Saya ambil 4 peserta, itu saya suruh melihat dari sudut pandang yang beda-beda. Nah, ini yang A ya, ini gambar gajah. Yang B, ini gambar semut. Yang C, ini gambar ikan. Yang D, ini gambar burung. Di atas ini yang F, ya, ini gambar bintang. Termasuk yang bawah ini gambar durian. Nah, ini kalau sudut pandangnya lengkap, ya. Ketika saya ambil peserta untuk maju, hanya bisa lihat gajahnya, yang ini ditutup begitu. Begitu yang pasien B ya, lihat dari ini sudut pandang semutnya, yang lain ditutup tidak bisa melihat ya. Yang kemudian yang sebelah sini ini melihat dari sudut C, dan yang sebelah sini dari sudut D. Nah, kemudian ya, yang melihat dari sudut pandang A ini, saya suruh nebak yang gambar di sebelahnya itu apa. Termasuk yang di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Ya. Hasil dari beberapa kali uji coba ini, percobaan ini, dia menebak apa yang di luar pandangannya seputar gajah. Nah, ini sapi, yang sini kerbau, yang sini kambing gitu kan. Walaupun kambing agak lebih kecil gitu kan. Tapi seputar hewan yang besar. Demikian juga Bu Ana, ketika seseorang ini melihat dari semut, bayangan yang lain itu sesuai dengan ukuran spek semut itu. Oh, ya. Nyamuk, gurem, lalat. Ini tidak 100%, tapi signifikan. 80% rata-rata menjawab semacam itu. Demikian juga ketika yang melihat dari sudut pandang burung. Ya. Seputar burung jawabnya itu. Ya. Nah, selalu ya Pak ya. Dikaitkan dengan size-nya dari gambar yang kita lihat ya. Misal gajah itu bayangan kita pasti yang gede-gede. Iya. Semut bayangan kita tuh yang kecil-kecil. Iya. Kalau kita membayangkan bunga itu pun bunganya kecil, gitu kan, bunganya kelompoknya gede. Iya. Seputar itu. Keluar dari ranahnya itu kayaknya sepertinya tidak boleh, salah. Iya. Nah, ini yang sering terjadi tidak hanya di permainan ini. Hidup di pandangan hidup dan kehidupan. Hidup itu urusan sendiri. Kalau kehidupan, diri dan yang lain itu kehidupan. Juga semacam itu. Sering itu melihat dari pengalamannya, ilmu yang ditekuninya, budayanya, lingkungannya, pendidikannya. Rata-rata seputar itu. Tentu tidak 100% ya. Kebanyakan itu. Dan orang-orang yang memiliki wawasan yang luas itu selalu berani keluar daripada zona nyaman atau zona keilmuan, zona pengalaman, zona pendidikan. Nanti sesuai bidangnya, sesuai dengan universitasnya, sesuai dengan agamanya.
keluar dari itu seakan-akan salah, padahal semesta ini tidak bersekat. Ya. Mau lihat yang gaib pun itu diperbolehkan. Itu tuh apa karena ini ya Pak ya, selama masa pendidikan ya, selama masa sekolah mulai dari kecil sampai besar, itu kita menganggap pelajaran itu kayak semacam doktrin gitu ya, sehingga kayak nimbun di alam bawah sadar kita, dan itu menjadi pakem gitu, kuat gitu ya untuk diri kita. Keluar dari itu sedikit aja rasanya kayak wes keliru ini. Iya, salah. Iya gitu ya. Padahal pemirsa, yang sering terjadi faktanya, guru ini dapat pelajaran 50 tahun, 100 tahun teori yang lalu. Iya. Nancep itu. Iya. Kondisi sekarang, kondisinya sudah berbeda dengan kondisi ini. Teori ini, metode ini, paham ini. Karena mungkin pengujiannya itu kan terlalu lama Pak. Nah, sehingga pada saat sudah dinyatakan lolos uji itu masanya udah beda jauh. Teknologinya, kemudian generasi orangnya, karena sekitar 25 tahun generasi baru akan tercipta. Tentu ini beda. Demikian juga bidang-bidang keilmuan, paham sudut pandang yang lain. Sering saya tanya, ya, ketika peserta yang melihat burung ini, tadi kenapa kamu kok gak langsung tanya ke teman sebelahmu atau ke teman sebelahnya, atau kamu langsung pindah ke tempat sini, dekat kan? Untuk melihat gambar dari sisi ya. Gak nebak-nebak. Gitu loh. Boleh. Ini lebih mudah daripada penebakan. Itu bisa 100%-nya energi yang keluar, bisa 10%-nya, bahkan bisa lebih dari itu. Atau mungkin karena ini ya Pak ya, orang itu terlalu fokus dengan kata perintahnya gitu ya, sehingga kreativitasnya atau ide-idenya itu kayak mati gitu loh ya. Ya ini tujuan daripada materi ini saya berikan itu gitu loh. Jawab dari peserta ini. Tadi kan pertanyaannya Pak Muslim suruh nebak sebelah sini, dan sebelah sini. Termasuk atas atau bawah. Nah, dia terpacu oleh perintah sang guru. Terpaku. Ya betul. Ya. Terpaku oleh pertanyaan. Mau keluar jawab dari pertanyaan guru ini takut. Loh, padahal kebenaran itu bisa lebih benar pada sang murid, pada dirinya sendiri. Bukan berarti menjadi orang lain tidak boleh. Jadi orang lain, ketika orang lain itu lebih membawa kemajuan ilmu, kemajuan ekonomi, kemajuan kesehatan dan lain-lain, jadilah orang lain, jangan dari diri sendiri. Lebih baik jadi orang lain tapi ada konstruktivitas, ada nilai tambah, daripada jadi diri sendiri nggak bertambah. Nanti setelah ilmunya bertambah jadi diri sendiri lagi. Ketika ada orang lebih baik jadi orang lain lagi, jadi diri lagi yang bertambah. Memorinya, RAM-nya naik, gitulah kalau di dalam teknologi. Ya sama kayak pengistilahan ini, kalau anak SMA ya terus masuk ke perguruan tinggi itu kan disebutnya mahasiswa atau mahasiswa gitu. Nah nanti kalau sudah lulus kan namanya sudah sarjana, berarti mahasiswa ini adalah masa-masa di mana kita harus bisa menjadi orang lain untuk pertambahan ilmu dia. Pada saat dia nanti sudah lulus, dia menjadi seorang sarjana, itu adalah seorang anak SMA yang dulu yang sudah mendapat pertambahan ilmu, dia menjadi seorang sarjana gitu ya. Bahkan ketika cirin beleren celonanya yang suwek-suwek dan sebagainya, nanti perkembangan waktunya bisa jadi seorang profesor. Itu karena mau menjadi orang lain. Karena mau belajar bidang lain, karena mau memahami budaya lain dan teori-teori atau metode lain. Jadi
yang perlu dinamis dan kreatif yang lain. Setiap perubahan, setiap perkembangan selalu melibatkan dinamisitas dan kreativitas untuk menambah nilai tambah. Kreativitas dinamis untuk menambah konstruktivitas itu. Sehingga nanti Anda jangan takut keluar dari pertanyaan gurunya, keluar dari tugas gurunya. Pak, Bu, boleh nggak saya bisa lihat langsung sebelah sini? Ketika diperbolehkan, ambil yang ini. Demikian juga yang belakangnya. Tetapi ketika gurunya kemudian melarangnya, tidak boleh. Kamu harus mengikuti tugasku. Ikuti saja. Tapi pikiranmu jangan mengikuti beliau guru yang semacam ini. Artinya kita harus mencari sebuah metode yang mempermudah diri kita sendiri. Jangan terus hanya satu. Oh, berarti saya cukup membayangkan gitu. Tapi kita mencari metode-metode lain untuk bisa menjawab pertanyaan itu ya, Pak. Iya, intinya itu. Harus berani seorang murid, termasuk seorang guru pun harus berani keluar dari pakemnya yang tidak menambah nilai konstruktivitas. Prakteknya begini, teman-teman ya. Sering kita itu mendengar ini di spiritual, nanti termasuk di bidang yang lain. Sering di dalam pengajian, ceramah, motivasi atau nama-nama yang lain, seorang yang hebat dengan aneka macam gelar dan julukan mengatakan, Anda itu harus mengenal Tuhan. Ini ke spiritual ya, contoh ke spiritual. Nanti ditarik ke materi yang lain. Anda itu harus mengenal Tuhan itu dengan cara yang faktual. Dengan cara yang kemudian sudah diuji, logis dan lain-lain yang sifatnya itu pembuktian kehebatan gitu kan. Ini seperti kita mengenal Tuhan, mencari Tuhan, menuju Tuhan dengan naik Mercy yang kuat gitu ya. Tapi kalau kita mampunya itu hanya punya sepeda ontel atau sepeda motor, jenengan tidak usah merubah beli Mercy. Menjadi orang yang hebat tersebut. Ini bahaya sekali. Nyicil beli Mercy sampai mati. Iya, jadi nggak bisa nyampe. Untuk mengenal Tuhan aja kita harus sama. Nggak harus dengan segala keuangan kehebatan. Nggak hebat bisa. Pakai sepeda ontel, jalan kaki, sepeda motor, Anda harus berani tidak sama dengan yang hebat itu sampai pada tujuannya. Demikian juga ilmu ini, ya. Dengan mengenal sudut pandang yang berbeda-beda, carilah dirimu untuk menyesuaikan dengan yang berbeda. Jangan yang berbeda kamu tarik harus sesuai dengan dirimu. Ini yang menjadi kesalahan fatal. Memori kita itu tidak berkembang. Orang kita, kecerdasan kita tidak naik-naik. Karena sesuatu yang lebih hebat disuruh menyesuaikan sesuatu yang lebih rendah. Ini fatal sekali. Karena memang saya rasakan kan dari kita lahir itu udah terlalu banyak doktrin ya Pak. Terlalu banyak doktrin. Sehingga manakala kita suatu ketika itu kita ingin memutuskan atau mencari solusi atas permasalahan yang sedang kita hadapi, kadang-kadang kita itu tidak bisa out of the box gitu loh, pikiran kita itu gitu loh. Jadi selalu patokannya pada doktrin ini gitu, yang memang sudah tertanam di alam bawah sadar kita. Padahal kan kalau kita bisa keluar dari kotak doktrin kita bisa out of the box. Insya Allah kan di luar sana juga masih banyak metode lain yang bisa kita pakai atau kompetensinya sesuai dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Lebih pintar kita, lebih kuat, lebih sehat, lebih respect ke orang lain, benda lain, makhluk lain dan sebagainya. Sehingga apa? Yang menjadi masalah kan begini teman-teman.
Gurunya ini guru yang status quo. Yang pegang status, aku hebat, aku senior, aku pintar. Terus ketika Anda ketemu dengan guru-guru semacam ini, jangan ngotot, kamu harus menang. Caranya, oh gitu guru, iya. Walaupun di sini caramu nggak aku pakai. Tapi jangan kamu menyakiti guru kita. Hormati, oh iya, tapi di luar jangan kita pakai. Kamu hebat nanti. Kamu bisa mengalahkan gurumu kalau gitu. Ini sesuatu yang harus berubah dan berkembang ke depannya dari sekarang dan masa lalu. Saya ingin di Indonesia ini sebenarnya banyak orang-orang pintar. Kalau dari segi SDM, kita bandingkan yang secara bahan dasarnya gitu ya. Kita tidak kalah kok sama dengan orang-orang negara lain yang sudah maju. Yang membuat kita itu kurang pandai itu ya karena kita membatasi diri kita sendiri. Membatasi diri sendiri. Aku cuma begini, aku cuma murid, aku cuma dari negara yang gak maju. Ini potensi di kita itu karena leluhur kita itu suka tirakat. Tirakat itu berjuang dengan sungguh-sungguh, dengan doa dan usahanya totalitasnya. Itu modal dasar sebetulnya yang perlu dikembangkan di era-era sekarang. Secara genetikanya sudah ada sebetulnya. Ada genetika kita itu ahli tirakat, ahli laku, ahli berjuang, itu sudah punya. Jangan kemudian ada AI sekarang, tinggal dodol AI bisa terjangkau. Itu kualitas kejiwaannya lain. Itu jiwa yang ada di luar, kadang jiwa orang lain. Beda ketika ilmu masuk kepada dirimu, diriku. Itu lengket dengan kita, mati pun jasadnya hancur, ini tidak hancur. Wujudnya gelombang. Berarti teknologi itu sendiri bagaikan pisau bermata dua juga ya Pak ya? Iya, bisa bermata seribu. Bisa mata artinya. Kalau kita sikapi dengan benar, kita menggunakan dan tepat, kita menggunakan dengan tepat juga, itu bisa menambah kemanfaatan untuk kehidupan yang sekarang. Iya, untuk diri kita, orang lain, negara, seluruh alam. Tapi kalau kita pergunakannya tidak tepat, artinya segala sesuatu itu kita apa itu namanya, kita pergunakan melalui ilmu itu gitu ya kan. Istilahnya gampang gitu ya Pak. Gampang. Itu secara tidak langsung mentalitas kita itu juga ya Pak ya, terpengaruh gitu loh. Terpengaruh. Ini ya, kekuatan kita untuk bertahan hidup pun itu agak menurun. Struggle-nya itu kurang. Terima fighting spirit-nya juga kurang. Terima yang pandu. Jatahnya 10 dikei loro. Iya. Jangan, kalau jatah kita 10 dikasih 2, bilang, maaf, kurang 8. Perjuangkan, hak itu diperjuangkan. Kalau enggak, kebenaran tidak akan pernah menang. Yang menang yang jelek-jelek. Ayo bareng-bareng kita. Saya juga belajar gitu ya. Nah ini saya perkuat dengan pelajaran biomatematika. Contoh materi biomatematika. Matematika kehidupan. Kehidupan. Ini agak bermain. Jangan terlalu serius terutama yang orang-orang yang biasa pendidikan formal. Karena materi ini pernah saya berikan di Jakarta di pemberdayaan untuk 17 provinsi. Forumnya agak serius. Karena yang ikut orang pintar-pintar gitu kan. Ketika mau mulai pelajaran saya kasih soal. Kita bermain ya, jangan terlalu serius gitu kan. 1 tambah 1 sama dengan berapa? Ini titik-titik ini. Aslinya titik-titik gitu. Itu rata-rata respon peserta itu agak marah. Karena apa? Orang-orang yang sudah senior, ya kan, yang sudah berpengalaman, perwakilan dari provinsi itu diajari pelajaran 1 tambah 1 berapa? Ada yang langsung marah Bu Alang. Pak,
yang ngajar yang benar. Kami ini jauh-jauh dari provinsi, ya kan? Dikasih pelajaran 1+1. Ini anak PAUD bisa ini, Pak. Iya. Loh, iya, tak apa-apa, sudah. Rata-rata semua agak kurang respon. Iya. Ya. Sudah saya pancing dengan berbagai teknis gurauan, tetap Iya. tetap tidak respon karena sangat seperti sangat direndahkan gitu. Nah, kita lanjutkan ya. Nanti kalau nggak selesai, artinya kalau sampai selesai materi saya nggak berkenan, materi berikutnya saya nggak usah ngisi. Rotok saya. Tapi saya nggak emosi buahnya. Ngomong-ngomong gitu serius. Artinya ketika saya diundang dengan kompetensi dan kapabilitas sebagai saya akan tampil sebagai saya. Karena saya seorang praktisi, mampu segini, kita sharing. Di dalam belajar itu kita sharing. Nah, nanti kalau nggak sesuai dengan harapan, materi berikutnya saya nggak usah ngisi. Dikosongin aja pulang. Nah, berarti yang jawab 1+1 selain 2 saya. Berapa, Pak? Kata peserta. Ya. Saya jawab 5. Kok bisa, Pak? 1 perempuan, 1 laki-laki ditambah ini, kawin, punya anak 3. Jadinya 5. Ini perhitungan kehidupan. Hidup dan kehidupan. Di kehidupan itu ada 1+1 tidak harus 2. Kalau 1+1 ditambah 2, dalam kasuistis punya anak berarti dia tidak punya anak. Baru bisa 2. Coba sekarang kita bermain dan bersendaguro untuk mencari ilmu. Nah, sebenarnya ada yang ngacung. 0, Pak, gitu. Coba kasih alasan. Laki perempuan kawin, goncengan tubruan mati, Pak, dua-duanya. Mulai hidup ya, Pak. Suasana mulai hidup ya. Kepancing 1. 0. Coba yang lain. 7.500, Pak. Beri alasannya. Saya kemarin adrek foto, Pak, 3x3. Harganya 3.500. Zaman itu, zaman ketika saya ngajari. Yang satunya 4x4. Harganya 4.000. Jadi 7.500. Demikian juga akhirnya berkembang. Saya 11, Pak. Kenapa? Ya, saya kemarin beli tepung. Perempuan masak ini ya. Bahannya itu keperluannya 1 kilo, 1 on. Berarti 1 ini 1 kilo, yang 1 ini 1 on. Berarti 11 on. Buahnya akhirnya 1+1, 2 miliar. Kenapa? Pak, saya kredit rumah, Pak. 1 rumah 1 M. Berarti kalau 2 M. Nah, sehingga dari aneka macam satuan ukuran baik secara pikiran, perasaan dan perbuatan ya, itu kita bisa beda-beda. Dengan 1 soal yang sama, jawabnya bisa beda-beda. Iya, betul juga sih, Pak. Iya. Tergantung 1+1-nya itu dipakai di permasalahan apa. Iya, gitu loh. Sukunya suku apa, wilayahnya apa, pendidikannya apa, itu bisa beda-beda. Nah, sehingga kalau ditarik di implementasi pemberdayaan, Indonesia ini memiliki aneka macam kultur, agama, budaya, pendidikan, dan lain-lain sarana prasarana potensi alam gitu ya, beda-beda. Maka memberdayakan aneka wilayah dari 17 provinsi ini tidak harus sama.
Tidak harus dua gitu loh. Rumusnya tetap yang dipakai 1+1 Iya, ya Pak. iya. Tapi hasilnya itu tergantung pada kita menerapkannya satuannya satuannya. berbeda, metodenya berbeda, SDM-nya berbeda, keterlibatan tokoh setempat, keterlibatan pemerintahan, keterlibatan perguruan tinggi dan lain-lain di satu tempat itu berbeda. Belum lagi unsur alam ya Pak. Unsur alamnya tadi, yang potensi alam itu. Sehingga jangan takut ketika menyampaikan sebuah cara, sebuah pemikiran berbeda dengan orang lain, walaupun kasuistisnya sama. Ini hampir sama dengan teori sudut pandang tadi. Nah, ini yang perlu dikembangkan sehingga apa? Sesuai dengan falsafah di negara kita NKRI ini, Bhinneka Tunggal Ika. Berbagai macam perbedaan tetapi tetap satu. Ini perlu diimplementasikan dalam program-program pendidikan atau aktivitas lainnya yang lebih simpel. Berarti sebenarnya manusia ini bisa dibilang manusia itu semuanya tuh ilmuwan ya Pak ya. Harus bisa menciptakan menciptakan metode sendiri atas perjalanan hidupnya, kemampuannya, ekonominya, statusnya. Jadi enggak harus, walaupun kita sekolah itu menerima dari guru tapi kita tuh enggak harus bebek terus sama guru-guru kita kan Pak. Kita harus punya kreativitas sendiri untuk menciptakan atau menambah atau mempermudah kehidupan kita sendiri ya Pak ya. Sesuai dengan zamannya, sesuai dengan bidangnya sesuai dengan budayanya sesuai dengan agamanya. Banyak sekali. Apalagi zaman sekarang kan sudah semakin sulit orang mencari kerja ya Pak. Itu sangat dibutuhkan ya Pak ya. Penciptaan atau kreativitas itu kita tuh dituntut benar-benar ya. Supaya mempunyai sudut pandang yang lebih luas, memorinya lebih luas, RAM-nya juga lebih canggih. Sehingga pekerjaan itu bisa kita buat, tidak bergantung. Bukan berarti nggak boleh bergantung. Kalau memang kemampuannya dia sebagai pesuruh, sebagai orang yang bergantung, jadilah pesuruh yang baik, bergantung yang baik. Jangan digantung ditegak mana. Dan metode itu memang harus kita ya Pak ya yang berusaha sekuat tenaga memikirkan dan menciptakan itu ya. Sekolahnya dimanapun, kapanpun, dengan apa dan siapapun dan dalam kondisi bagaimanapun. Itulah universitasnya yang coba kita kembangkan. Sehingga apa? Universitas itu ada pada diri kita, bukan hanya ada di kampus, bukan hanya loh ya. Bukan hanya di lokakarya, bukan hanya di workshop. Soalnya memang sering saya melihat itu kalau orang nih misal gitu, dia memang bekerja atau dia memiliki bisnis tambang, itu kita sudah secara logika memang kaya gitu. Tapi kadang-kadang tuh saya melihat ada orang-orang yang sukses itu dari hal-hal yang tidak kita pikirkan sama sekali gitu loh Pak. Nah, banyak. Itu gitu. Jadi kadang-kadang saya luar biasa ya, berarti idenya dia tuh sangat kreatif gitu loh. Dia mendapatkan peluang dari lubang yang sangat kecil, tapi ternyata itu adalah sebuah metode yang sangat tepat buat dia. Gitu. Kompetensinya. Jadi alam semesta ini adalah perguruan tinggi, termasuk sekaligus perguruan rendah. Perguruan tinggi itu formalitasnya, saintifiknya, perguruan rendah ini kenyataannya. Jadi perguruan tinggi kakinya harus menginjak kepada perguruan rendah. Perguruan rendah yang tidak sekolah perguruan tinggi harus mampu menjadi tinggi dengan aneka belajar sarana prasarana. Apalagi sekarang memungkinkan. Lulusan SD bisa buka materi perguruan tinggi, ada. Tinggal mau, mampu atau tidak. Nah, ini pemirsa sedikit materi
yang bertujuan untuk membuka cakrawala kita lebih luas, ya, dengan aneka melihat orang lain yang berbeda dengan cara yang lebih simpel. Jangan yang lebih mudah ada dipersulit. Kalau bisa dipersulit, kenapa tidak dipersulit? Mestinya kalau bisa dipermudah, kenapa menggunakan yang sulit? Ayo kita bareng-bareng. Negara kita ini kondisinya kayak begini lah, wis nggak usah saling nyalakan, nggak usah saling olok-olok. Ayo kita sama-sama dari lapisan atas, tengah, bawah bergerak semua. Nah, demikian juga dengan materi biomatematika, matematika kehidupan. Jangan takut ketika satuan kita, agama kita, budaya kita, tradisi kita berbeda dengan yang lain. Boleh berbeda tapi membuat kenyamanan yang lain. Kian makmur, kian adil, kian sejahtera, kian pinter. Ya, kian takwa lah. Juga ujung-ujungnya ke sana. Sedikit kesimpulan, tentu nanti kesimpulan di peserta. Ini sebagai kesimpulan. Maksud saya sampaikan materi ini. Yang pertama, ya kan, jangan takut memperluas sudut pandang kita pada berbagai macam keadaan, pada berbagai macam sisi keilmuan dan perbedaan-perbedaan yang lain. Ini filosofinya semacam itu. Kemudian jangan takut juga ketika satuan kita, dasar kita dalam ambil keputusan, pengembangan, pembelajaran dan lain-lain berbeda dengan orang lain. Sampaikan. Tetapi ingat, jangan butuh pengakuan orang lain harus mengakui jenengan. Yang penting jenengan cocok, jenengan bisa buktikan, ya, itu manfaatnya, keberkembangan, efektivitas dan efisiensi metodenya, ya, lebih bagus, laksanakan. Jangan mengharap orang lain mengikuti metode kamu. Cara kamu, teori kamu. Buktikan dulu sukses. Anda tidak usah propaganda orang untuk meniru kamu, ya. Orang akan meniru dengan sendirinya. Ini yang harus kita kembangkan bersama. Artinya saya juga suatu saat akan juga belajar ke sampean semua, jenengan semua, Anda semua. Pada kesempatan ini saya yang nyampaikan, tapi pada kesempatan lain kalau ketemu, saya akan belajar ke jenengan. Karena dimungkinkan murid itu nanti melampaui gurunya. Banyak kasuistik di S1, ya, dia jadi murid dosennya. Tapi saat di S3, dosennya jadi murid, muridnya, mahasiswanya. Nah, saya suatu saat akan belajar ke universitas Anda. Baik, para pemirsa channel Bui Lebar, terima kasih sudah berkenan menonton materi pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan materi-materi yang kami bawakan ini tetap bisa menjadikan tambahan manfaat untuk para pemirsa semuanya. Karena kami ingin sekali dengan materi-materi ini bisa menjadi sarana perbaikan atas seluruh lini kehidupan para pemirsa. Amin. Ya, baik. Kita akhiri dulu untuk materi pada pagi hari ini. Saya Ratna Herawati dan Pak Muhammad Muslim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.